Audience Men's Obsession. Saat ini kami akan mewawancarai Bapak Profesor Dr. Sutarto Hadi, MSI MSc, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat untuk rubrik Rektor Tangguh 2021. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Sutarto Hadi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya bersedia kami wawancara untuk Rektor Tangguh 2021 Men's Obsession. Siap. Ya. Bapak, kami boleh ajukan pertanyaan langsung ya Pak ya? Boleh, ya silakan. Pak, berbicara tentang perkuliahan Pak, proses perkuliahan yang tadinya direncanakan tatap muka, ternyata kan sekarang harus secara daring lagi. Pendapat Bapak seperti apa dan bagaimana cara ULM beradaptasi secara cepat dan inovatif? Silakan Pak. Ya, jadi memang saya kira pilihan terbaik adalah kita menunda pertemuan tatap muka ya, atau perkuliahan tatap muka ini, karena kita menyadari bahwa penyebaran COVID-19 ini saat ini cukup tinggi di Indonesia dan juga di wilayah Kalimantan Selatan di mana kampus kami ini berada, karena rumah sakit sekarang penuh ya, nakes juga, tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar virus COVID-19 dan itu menambah beban mereka. Jadi kita jangan sampai terus menambah beban dengan yang dikhawatirkan adalah pertemuan tatap muka itu akan menambah meningginya jumlah mereka yang terpapar COVID-19 ini. Jadi ini saya kira pilihan yang terbaik saat ini, walaupun sebenarnya kita kemarin sudah merencanakan di bulan Agustus akan mengadakan perkuliahan secara luring ya, pertemuan tatap muka ini. Kami di SINSIP sendiri di ULM memang sejak pandemi ini terjadi sudah menyiapkan segala sesuatunya, infrastruktur teknologi sudah kita siapkan, jaringan internet dan segala macam, kuota bagi mahasiswa juga kita berikan. Saya kira itu satu persiapan yang kita lakukan. Oke. Tantangan terbesar dalam menghadapi proses adaptasi ini, transformasi menuju era online ini, serba online ini, sekaligus menunjukkan kualitas itu, ULM seperti apa Pak? Nah, jadi saya kira sumber daya manusia penting ya menyiapkan. Kalau infrastruktur teknologi saya kira sudah cukup bagus ya di tempat kita. Artinya segala hal yang berkaitan dengan segala platform yang tersedia sudah ada. Nah sekarang bagaimana kita memiliki kemauan untuk berubah? Karena belajar secara daring di tengah-tengah pandemi ini kan memang berbeda dengan pembelajaran secara langsung, di mana ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dan antar mahasiswa. Kalau sekarang ini kan kita hanya bertemu lewat pertemuan secara virtual seperti ini. Nah, yang paling penting adalah apakah kita memiliki kesiapan dan kemauan untuk berubah. Bahwa memang ini saatnya memang kita harus memanfaatkan teknologi, kemudian juga yang paling penting adalah kesiapan mental dan kemandirian kita dalam mengikuti perkuliahan. Karena sejatinya keberhasilan seseorang dalam belajar itu kan ditentukan oleh motivasi, keinginan yang kuat, dan kemauan mereka untuk berhasil. Dan itu banyak dipengaruhi oleh dorongan individu masing-masing mahasiswa. Kalau dosen saya kira tetap perannya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing yang mengarahkan, membantu mahasiswa untuk berkembang. Gitu. Ya. Selama setahun terakhir kan memang secara online terus ya Pak. Ada kombinasi hybrid atau seperti itu nggak Pak dijalankan di kampus ini? Kemarin sempat dicoba, kita mencoba untuk melakukan kombinasi. Kemudian kita siapkan juga ruangan-ruangan dengan distancing ya. Jadi jumlah mahasiswa kita bagi dua, ada shifting ya, pembagian masuk begitu. Tapi sempat berjalan beberapa kali pertemuan, ternyata meninggi lagi ini penularan COVID. Jadi kita kembalikan ke daring lagi. Oke, baik. Selama ini pula, bagaimana strategi atau langkah untuk melakukan penelitian atau karya ilmiah inovasi baru seperti itu, Pak? Ya, ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi ya di tempat kita. Tapi memang saya sejak awal memang berkomitmen agar atmosfer akademik itu berkembang, bertumbuh dengan baik di kalangan sivitas akademika.
Dan sejak awal kami mengeluarkan suatu kebijakan, antara lain ada yang disebut dengan dosen wajib meneliti. Konsekuensi dari itu memang kita harus menyediakan anggaran yang cukup. Dan komitmen kami adalah paling tidak minimal 10% dari PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak, bisa dialokasikan untuk dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Responnya memang awalnya kurang, mungkin karena kurang sosialisasi, sehingga dana tidak terserap semua. Tapi tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah, hampir seluruh dosen sekarang sudah melaksanakan penelitian, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota penelitian. Dan kami berharap ke depan akan semakin banyak lagi dosen yang meneliti, baik itu karena ini penting untuk mendukung program unggulan kita, yaitu menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Begitu. Betul. Baik Pak, semoga tetap berjalan dengan lancar penelitian-penelitian itu Pak. Oke, kemudian bicara tentang prestasi sendiri selama pandemi ini, tetap mahasiswanya maupun dosennya tetap mendapatkan prestasi yang baik atau enggak Pak? Bagaimana jabaran Bapak? Ya, kita sebenarnya punya yang disebut dengan indikator kinerja utama, ya, IKU, ya. Jadi itu bisa dilihat dari prestasi mahasiswa, kemudian juga prestasi dosen. Kalau dosen-dosen, karena kami sudah membuat program dosen wajib meneliti, yang keluarnya itu bisa berbagai macam, ada publikasi jurnal nasional, internasional, ada paten juga, ada buku dan segala macam. Hasil-hasil karya mereka itu bagian dari kemajuan yang kita capai. Kemudian kegiatan-kegiatan pembinaan kemahasiswaan untuk berprestasi juga terus didorong. Mereka kita ikutkan dalam berbagai macam kompetisi lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, kemudian juga kami juga terus mendorong agar dosen meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, antara lain misalnya mendorong dosen agar bisa naik pangkat. Kita menambah jumlah guru besar cukup bagus, ya. Pertama kali saya menjabat sebagai rektor, jumlah profesor kan hanya 20. Sekarang sudah lebih 60 orang, jadi ada peningkatan 200%. Nah, inilah yang kita pacu, ya, peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen, karena hal itu terus terang akan berdampak terhadap peningkatan tridharma, pendidikan pengajaran, pengabdian, dan juga penelitian. Ya. Nah, tadi Bapak sempat menyebut visi tentang menjadi universitas terdepan atau di bidang lingkungan lahan basah, ya Pak. Boleh diceritakan lagi sedikit tentang ini, Pak? Ya, jadi kita sudah membuat peta. ULM ini sesuai dengan visinya menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang lingkungan lahan basah. Dan target kita adalah pada tahun 2027 kita setidaknya memiliki pusat unggulan IFTEK, kajian lingkungan lahan basah untuk wilayah Asia Pasifik, ya. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk kegiatan dosen wajib meneliti itu sebagian besar memang diarahkan dalam kajian ini. Jadi di samping leading sektornya kan ini orang-orang di bidang perikanan, pertanian, ilmu lingkungan, ya. Tapi juga program-program studi yang lain, saya kira bisa mendukung program kajian lingkungan lahan basah ini, baik itu dari sosial, ekonomi, kemudian dalam bidang ilmu hukum dan sebagainya. Tetap bisa fokus kepada kajian ini. Oke, baik. Pak, bicara tentang mahasiswa, tahun ini seperti apa Pak calon mahasiswa atau yang minat untuk di ULM ini? Ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya memang jumlah pendaftar cukup bagus, ya, tapi kita membatasi kan, karena kita harus mengingat juga rasio dosen dan mahasiswa, sehingga tahun ini kita menerima kurang lebih 6.300 mahasiswa baru, dari jumlah peminat sekitar 15.000, ya. Kami berharap ULM tetap bisa berkontribusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi masyarakat Indonesia. Ya, memang ada kendala-kendala yang kita hadapi kalau kita ingin menambah jumlah mahasiswa itu, ya, karena jumlah dosen kan ada sekitar 1.200, ya. Jadi kita harus menjaga rasio tetap terjaga baik, kemudian juga infrastruktur bisa tetap menunjang proses perkuliahan agar tidak menurunkan kualitas proses pendidikan di kampus kami. Tapi insya Allah ke depan kita berupaya untuk terus menambah fasilitas pendukung agar jumlah mahasiswa yang diterima bisa semakin banyak. Iya, betul. Supaya semakin banyak, ya.
Kemudian Pak, pertanyaan lagi ini terkait dengan obsesi harapan maupun target di tahun ini dan tahun mendatang Pak, seperti apa? Pertama kita bersyukur bahwa selama ini walaupun di tengah-tengah pandemi kita bisa tetap menjaga kualitas proses pendidikan, wisuda bisa tetap berlangsung, artinya kita tetap bisa meluluskan para sarjana ya, magister maupun doktor ya. Ya kemudian saya kira peran yang lebih besar diperlukan oleh ULM ini untuk wilayah Kalimantan ini kan, terutama dengan membuka program-program studi yang baru. Kami sekarang ini fokus pada pendirian program S3. Jadi kita sudah memiliki program doktor ilmu pertanian, kemudian sudah juga memiliki barusan dikeluarkan SK-nya, program S3 studi pembangunan, kemudian insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa saat, ini akan juga kita membuka program studi hukum dan program studi ilmu lingkungan. Saya berharap dengan pembukaan program S3 ini, terutama di WLM, akan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama di wilayah Kalimantan, yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi program S3, bisa tidak harus pergi ke luar daerah, tidak harus pergi ke Jawa atau ke luar negeri, tapi mereka bisa mengikuti pendidikan di ULM sendiri, begitu. Baik, amin. Semoga dapat terwujud dan tercapai ya Pak. Baik, pertanyaan saya sudah saya ajukan semua Pak. Ada kalimat terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens Men's Obsession Pak, silakan. Mengelola pendidikan tinggi di era disrupsi seperti ini, kemudian ditambah dengan pandemi, memang tidak bisa seperti business as usual ya. Memang harus ada perubahan-perubahan yang dramatis, harus ada inovasi-inovasi agar kita bisa tetap survive. Karena perguruan tinggi terus terang terancam dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan, saya menyebutnya sebagai disrupsi internal. Kalau perlu kita melakukan disrupsi internal agar kita tetap cepat bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Hingga ke depan perguruan tinggi tetap eksis dan memberikan pelayanan terbaik yang bermutu kepada masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaiannya. Semoga lancar dan tercapai semua itu. Selamat bekerja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara virtual kami dengan Rektor ULM. Semoga dapat menginspirasi kita semua.